Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, tolong jangan di-skip dulu. Ini sangat penting sekali untuk kehidupan kita yang kelak akan kita pertanggungjawabkan, teman-teman. Kita tahu bahwa di Indonesia ini muslimnya hampir seluruhnya umat muslim. 85% adalah Islam dan lainnya adalah non-muslim. Tetapi kenyataannya pada hari ini, teman-teman, ini banyak daripada sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita ini hanya Islam, tapi hanya labelnya saja, hanya KTP-nya saja. Nah, dari sini teman-teman, ini perlu kita garis bawahi bahwasanya apa? Inilah hal yang perlu kita benarkan semua dari sahabat-sahabat kita yang mungkin saat ini hanya berislam secara KTP saja, tapi meninggalkan syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman. Ini sangat penting. Dan teman-teman nanti ketika melihat video dari reaction ini, teman-teman, mudah-mudahan nanti teman-teman terbuka atas apa yang selama ini mungkin tidak kita kerjakan perintah Allah. Ya, jadi ini teman-teman, ada banyak ulama-ulama yang bercerita bahwasanya orang-orang yang sudah meninggal, orang-orang yang sudah wafat, ini akan mengalami beberapa penyesalan, teman-teman. Ini salah satunya, yaitu orang yang sudah meninggal ini ketika di dunia mereka tidak menjalankan syariatnya Allah, yaitu sholat. Maka ketika dia meninggal dunia, dia akan sangat merasakan betapa istilahnya getun, betapa mereka ini menyia-nyiakan waktu ketika berada di dunia ini hanya untuk kepentingan duniawi saja, tidak memikirkan bagaimana nanti akhiratnya. Oleh karena itu, ketika dia masih hidup itu menyepelekan yang namanya ibadah sholat. Gampang, nanti saja sholatnya. Nanti kalau saya sudah tua, saya akan sholat. Kemudian, saya sedang sakit, saya sedang bepergian. Nah, ini nanti kita akan menyesal ketika kita sudah meninggal dunia. Dan kita melihat di dalam Al-Quran bahwasanya Allah pernah menyampaikan ada manusia-manusia yang sudah mati itu menyesal, ingin dibalikkan ke dunia. Ya Allah, saya mohon kepadamu ya Allah, balikkan saya ke dunia barang 1 menit saja ya Allah, saya akan beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya. Kemudian ada lagi orang yang mengatakan, ya Allah, saya ingin kembali ke dunia ya Allah, minta waktu 1 detik saja ya Allah, agar saya bisa bersedekah, menyedekahkan harta-harta saya ketika saya cari di dunia ini ya Allah. Tolong hamba ya Allah. Ini salah satu yang mungkin disampaikan di dalam Al-Quran, hanya saja kita sedikit untuk memahaminya. Dari sini kita tahu ini adalah Allah yang menyampaikan, bukan manusia, tapi Allah menyampaikan ada banyak manusia yang ketika sudah mati, dia itu akan mengalami yang namanya penderitaan, juga mengalami yang namanya penyesalan yang amat sangat mendalam. Karena yang sudah mati tidak akan pernah kembali lagi ke dunia. Dia akan melanjutkan perjalanan ini dari alam rahim, alam dunia, alam kubur, alam barzah, kemudian sampai seterusnya, sampai nanti kita menentukan bagaimana kehidupan kita ini masuk ke surga atau ke neraka. Nah, ini ya teman-teman, yang paling penting perlu kita perbaiki adalah sholat. Ada banyak orang-orang yang mengaku Islam tetapi tidak menjalankan sholat karena berbagai macam alasan orang ini agar tidak sholat. Padahal kita lihat teman-teman di video ini, teman-teman nanti coba lihat, ada beberapa orang yang memang cacat secara fisik ya, mungkin kekurangan dalam hal fisiknya, beliau menjalankan sholat seperti ini. Sedangkan kita yang diberikan tubuh lengkap, badan sehat, ya, ini kita hanya bersantai-santai meninggalkan sholat. Padahal as-sholatu imaduddin, salat itu adalah merupakan sebuah tiang agama. Ibarat kita mau mendirikan rumah tanpa tiang, ya rubuh. Ya, ini videonya teman-teman, langsung saja bisa disimak. Nah, dari
video ini teman-teman, ada berbagai saudara-saudara kita yang mungkin kekurangan dalam hal fisiknya, mereka melakukan sholat. Ada orang-orang yang bekerja di terik matahari, mereka masih menyempatkan untuk bersujud kepada Allah. Ada yang bekerja, kemudian ada lagi banyak lagi. Ini sebagai hujah untuk kita bagaimana di video ini teman-teman bisa mengoreksi diri kita. Apakah kita sudah sholat? Apakah kita sholat itu hanya untuk mencari dunia? Apakah sholat ini sebagai kebutuhan kita? Apa sholat ini sebagai kewajiban kita? Oleh karena itu teman-teman semuanya, penting sekali, ini sholat adalah untuk bekal kita menuju alam kubur. Nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Yang pertama adalah kita sebagai seorang muslim adalah sholat yang ditanyakan. Untuk amalan-amalan yang lainnya, insya Allah nanti akan mengikuti. Kalau sholatnya bagus, insya Allah nanti untuk yang lainnya akan mengikuti. Fardu-fardu yang lain atau sunnah-sunnah yang lain itu akan mengikuti daripada ibadah sholat kita. Nah, bagaimana teman-teman? Mungkin sudah merubah mindsetnya. Apa tujuan kita hidup di dunia ini? Apa tujuannya Allah menciptakan kita di dunia ini? Tak lain hanya untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk beribadah kepada dunia. Dunia boleh kita cari, tetapi jangan sampai kita melalaikan akhirat kita. Bisakah seimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat ini untuk mencapai keselamatan kita di akhirat. Penting. Untuk dunia kita mungkin kalah teman-teman, tapi di akhirat jangan sampai kita kalah. Mungkin itu saja. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.